Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Amran, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Galesung Utara, Kabupaten Takalar. 13 Juni 2023 saya akan melaksanakan praktek UKIN KD 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi cerita fantasi kelas 7. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Baik. Ya, semoga kalian semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ya, kalau begitu kita kelas siapkan. Seluruhnya siap gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk kelas. Nah, untuk lebih menambah semangat untuk pagi ini, kita akan dengarkan salah satu lagu wajib nasional, ya. Jadi sebelum kita masuk di materi, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Untuk selanjutnya, Bapak akan tanya dulu, pertemuan minggu lalu apa kalian masih ingat? Kira-kira pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang teks Deskripsi. Iya, tentang teks deskripsi. Jadi pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai teks deskripsi. Ya. Jadi pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Untuk hari ini kira-kira kita akan belajar tentang apa? Coba bantu Bapak untuk bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Coba satu orang. Saya Pak. Iya, silakan. Pertama, merinci struktur teks fantasi dalam makan. Kedua, menyimpulkan karakteristik bagian-bagian ada struktur cerita fantasi, orientasi, komunikasi, reduksi dengan cermat. Ketiga, menelaah hasil melengkapi cerita fantasi dari segi struktur cerita fantasi. Oh iya, terima kasih. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Nah, sebelum Bapak lanjut, saya mau tanya dulu, adakah yang sudah pernah mendengar atau melihat bagaimana bentuk sebuah teks cerita fantasi? Belum? Nah, untuk itu kita akan lihat dulu video tayangan berikut. Check it out. Hai kawan, kita yang global, wajah baru, penuh nasihat dan teladan, inilah para zaman dahulu. Tolong kecil,
Wanya, pandai kau tangkap kerbau. Boleh kena sebulan ni. Tak payah kau tangkap aku. Memang aku pandai. Tapi, apa heranlah? Macam mana kau tangkap dia? Masa tu aku dengar apa? Tiba-tiba aku nampak kerbau dekat tepi sungai. Ya. Setelah kalian menonton tayangan tadi, apakah kalian sudah memiliki bayangan tentang teks cerita fantasi? Ya? Apa kalian sudah bisa membayangkan bagaimana sebuah teks cerita fantasi itu? Sudah ya? Oke. Siapa di sini yang biasa menonton filmnya Upin Ipin? Apalagi Naruto, One Piece, SpongeBob. Nah, mereka itu adalah contoh sebuah cerita fantasi, ya. Untuk lebih menguatkan kembali tentang materi hari ini, kita kembali lihat video tayangan berikut. Lalu, di dalam orientasi terdapat konflik, komplikasi berisi visi serta klimas, dan resolusi berisi penyelesaiannya. Meski begitu banyak yang belum memahami apa arti struktur cerita fantasi. Lalu, bagaimana struktur cerita fantasi yang merupakan materi bahasa Indonesia kelas 7? Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Fantasi merupakan salah satu genre literasi yang tak benar-benar terjadi pada dunia nyata, sehingga alur atau plot cerita berkaitan dengan sihir, mistik, hal gaib, dan sebagainya. Orientasi. Untuk struktur cerita orientasi berisi tentang pengalaman tokoh, latar tokoh, dan konflik. Komplikasi. Untuk struktur cerita fantasi komplikasi berkaitan dengan sebab akibat munculnya masalah. Resolusi. Pada struktur cerita fantasi resolusi berkaitan dengan penyelesaian masalah dari konflik yang ada. Variasi struktur cerita fantasi. Dalam perkembangannya, struktur cerita fantasi bisa dilakukan dengan berbagai. Ya, baik. Setelah kalian melihat tayangan yang Bapak tadi tampilkan, selanjutnya kita akan bagi menjadi beberapa kelompok untuk tugas sementara. Namun sebelum itu, kita akan bernyanyi dulu untuk menambah semangat kita dalam belajar. Ya, ayo silakan berdiri. Kalian semua sudah pernah menyanyi lagu Mari Bermain Musik ya? Ya, kita sama-sama menyanyi ya. 1, 2, 3. Mari bermain musik, mari bergembira. Apa saja aku suka. Mari main biola, biola, biola. Mari bermain musik, mari bergembira. Apa saja aku suka. Mari main piano, piano. Mari bermain musik, mari bergembira. Apa saja aku suka. Mari main kecapi, jeng. Oke, baik, kita
aplaus dulu. Nah, setelah kita sudah bernyanyi bergembira ria, masuklah kita ke bagian untuk pembagian kelompoknya. Ya, coba ya laki-lakinya maju, ini coba ini, ya bergabung. Ya, ini menghadap ke belakang. Menghadap ke belakang, Pak. Ya, ya. Ini ya. Ya, sudah. Setelah sudah dibentuk kelompoknya, kita akan lihat lagi video tayangan berikut ini. Coba diperhatikan ya. Hai, apa kabar? Kira-kira ada yang tahu nggak ya cerita tadi itu judulnya apa ya? Kalian pasti pernah membaca sebuah cerita yang sangat unik. Saking uniknya, sampai-sampai cerita tersebut seperti di luar akal manusia dan mustahil terjadi di dunia nyata. Contohnya, seperti panggilan cerita yang tadi. Ada yang sudah bisa menebak cerita apa itu? Ya betul, cerita Cinderella. Ternyata cerita Cinderella tadi termasuk jenis cerita fantasi. Nah, apa sih cerita fantasi itu? Cerita fantasi adalah tulisan yang menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa berupa angan-angan, hayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Gampangnya sih, cerita fantasi merupakan teks cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi si pembuat cerita. Artinya, semua peristiwa yang diceritakan pada cerita fantasi bersifat tidak nyata. Selain cerita Cinderella, contoh cerita fantasi yang lain ada. Ya, setelah Bapak tadi tampilkan video di atas di depan, sekarang coba berdiskusi bersama dengan teman-teman kelompoknya masing-masing. Kira-kira sebentar akan membuat sebuah cerita yang seperti apa berdasarkan struktur dan unsur di dalam sebuah teks cerita fantasi. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau itu kita akan tentukan kira-kira berapa lama waktu pengerjaannya. Kira-kira 15 menit cukup ya? Cukup. Oke, kalau gitu silakan dikerjakan, silakan berdiskusi berembuk untuk menentukan kira-kira cerita yang seperti apa yang akan kalian buat. Iya, Pak. Ya, silakan dikerjakan. Ya, baiklah karena waktu kita sudah sampai di 15 menit pengerjaan tugasnya. Bapak harap masing-masing kelompok berdiri untuk membacakan hasil diskusinya tentang teks cerita fantasi. Ya, silakan masing-masing kelompok satu silakan berdiri bacakan teks cerita fantasi yang sudah dibuat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Terdapat sebuah negeri yang tersembunyi di balik kabut tebal dan hutan yang lebat. Negeri itu disebut sebagai
sebagai Eldoria, tempat yang penuh dengan keajaiban dan makhluk ajaib. Di tengah-tengah negeri itu terdapat sebuah desa kecil yang dihuni oleh penduduk yang hidup berdampingan dengan alam. Di desa itu tinggal seorang anak yatim piatu bernama Aiden. Aiden adalah seorang anak yang penuh imajinasi dan selalu merindukan petualangan di luar desa. Ya, kita beri. Ya, selanjutnya kelompok 2 kita beri kesempatan untuk bacakan hasil diskusinya. Silakan. Ya, ayo semangat, ayo. Kita berikan dulu apa supaya teman-teman dulu untuk kedua. Ya, oke. Ya. Suaranya agak diperbesar sedikit suaranya. Di dalam hutan yang ribuan dan magis, hiduplah seorang penyihir muda bernama Aiden. Aiden telah lama mempelajari seni sihir dari gurunya yang bijaksana, dan saat ini dia berusaha menguasai elemen air. Namun, Aiden sering merasa frustasi. Oke. Untuk kelompok terakhir silakan bacakan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Pada suatu masa yang lampau, di sebuah kerajaan yang subur dan makmur, hiduplah seorang pemuda bernama Arjuna. Arjuna adalah seorang petualang yang penuh semangat yang selalu merindukan petualangan di luar dinding kerajaan. Suatu hari, Arjuna mendengar kabar tentang sebuah harta karun yang tersembunyi di dalam hutan yang jauh. Harta karun itu diyakini memiliki kekuatan magis yang luar biasa, dan siapapun yang berhasil menemukannya akan memperoleh kekayaan tanpa hingga serta keabadian. Ya, kita berikan aplaus dulu. Ya, jadi semua sudah mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Sekarang kita akan kesimpulan untuk materi hari ini. Siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan tentang kesimpulan yang Bapak sudah berikan, materi yang sudah diberikan tadi? Ya, coba satu orang. Ya, silakan Umu. Pengertian teks cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita fiksi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan bisa. Iya, bagus sekali. Ya, selanjutnya itu adalah pengertian teks cerita fantasi. Selanjutnya struktur teks cerita fantasi. Siapa yang bisa membacakan kembali kesimpulan untuk hari ini? Lisa. Siapa? Iya, silakan. Struktur teks cerita fantasi. Orientasi berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Komplikasi berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Iya, betul sekali. Jadi Bapak rangkum ya. Orientasi itu berisi pengenalan tokoh, latar, kemudian bagaimana wataknya, ya. Kemudian masuk yang kedua adalah komplikasi, berisi hubungan sebab akibat, munculnya masalah sampai masalah itu memuncak. Terus yang terakhir itu adalah resolusi, bagaimana penyelesaian konflik atau masalah itu bisa terjadi. Ya, paham ya? Ya. Jadi sekian untuk materi hari ini mengenai teks cerita fantasi. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya, ya. Kita akan belajar tentang teks prosedur, ya. Bapak harap kalian semua tetap semangat dan rajin untuk belajar, ya. Dan sekian untuk hari ini. Tolong kita kelas, siapkan, kemudian kita pulang. Ya, ayo. Siapkan ayo. Seluruhnya siap.
Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai.